Di sini kita udah ada di program insertion, yaitu program sorting dengan metode insertion. Nah, kita langsung aja tulis include using namespace, baru integer, kita tuliskan integernya di sini ada data, time, j, dan menu. Lalu kita code ini nanti yaitu output yang akan tampil atau tulisan yang akan tampil di layar. Lalu kita langsung aja masuk ke proses penginputan data. Ini saya akan blok biru, proses penginputan data, dan saya juga udah menuliskan logikanya tadi. Nah, ini dia logikanya. Di sini ada data yang akan kita masukkan, yaitu NIM saya sendiri. NIM saya sendiri itu angkanya ada 200 200 250. Nah, ini adalah data yang akan kita sorting nantinya. Nah, di sini nanti di outputnya akan tampil data yang belum terurut. Seperti pada logikanya, kita mulai dari iterasi pertama. Nah, kita langsung masuk ke iterasi yang pertama nih. Yang pertama, I-nya ada 0, dan I lebih kecil daripada 10, 0 lebih kecil daripada 10, dan I++. Lalu nanti kita masukkan nih dari data pertama sampai data terakhir, yaitu dari data ke-1 sampai dengan data ke-10. Nah, langsung aja kita masukkan dari data yang pertama. Data yang pertama tadi berapa? 2. Nah, nanti prosesnya ada I++. Karena berubah, maka I sama dengan 0 ditambah 1. Dan I-nya sekarang adalah 1. Karena I 1 dan 1 lebih kecil daripada 10, maka pernyataan berikut adalah benar. Lalu kita masukkan lagi nih data yang kedua. Data yang kedua tadi berapa? 0. Karena di sini data kedua kita 0. Maka proses pada program akan seperti ini lagi sampai dengan kita masukkan sampai dengan data ke-10. Proses pada program akan sama seperti itu. Dengan catatan proses sama dari data 1 sampai data 10. Nah, kita langsung masuk aja nih ke seluruh data yang ada di atas, kita inputkan ke dalam indeks data. Datanya tadi dari 1 sampai dengan 10, ada 10 data. Nanti akan muncul 2 pilihan, yaitu ascending dan descending. Dan ketika kita pilih yang ke-1, maka adalah ascending. Dan kebetulan kita akan milih menu yang pertama, yaitu ascending. Kita masuk ke percabangan pertama. Jika menu 1 sama dengan 1, maka benar, masuk ke iterasi kedua. Di iterasi kedua ada 1 lebih besar daripada 1, dan 1 lebih besar dari I lebih besar daripada 1 maksudnya. Dan 1 lebih besar daripada 10, maka benar. Kita lihat nih data di indeksnya. Nah, data di indeks 1 itu tadi ada berapa? Ada 0. Dihitung daripada indeks 0, dan data indeks ke-1 adalah 0. Dan kita lihat nih ada di temnya berapa? 0. Maka kita masuk ke sub iterasi selanjutnya. Selama 2 data ini benar adanya, 0 lebih kecil daripada 2 dan 0 lebih besar daripada 1, maka kita masuk ke pernyataan ini. Nah, di mana data ini sudah terjadi pergeseran data, yang dimana tadi data ke-1 pindah menjadi data ke-0,
maksudnya data di indeks ke-1 berpindah menjadi data di indeks ke-0, sehingga berubah nih posisinya. Yang tadi datanya adalah 2,0 sekarang menjadi 0,2 karena tadi nilainya 0 lebih kecil daripada 2, makanya terjadilah pergeseran data. Lanjut lagi, kita masuk ke sub iterasi 2.1. Selama kedua pernyataan ini tidak benar adanya, maka data ataupun indeks daripada tem itu nilainya akan tetap sama, tidak ada terjadi pergeseran. Yang tadinya 0,2 sekarang tetaplah menjadi 0,2. Dan masuk ke iterasi ketiga. I-nya sekarang berapa? I-nya sekarang 2 karena I plus 2 lebih kecil daripada 10 benar. Maka kita cek temnya. Temnya berapa? Tem indeks 2 tadi 0. Maka masuk ke iterasi 3.1. Kita cek lagi apakah kedua pernyataan ini benar adanya. Di iterasi 3.1 pernyataan ini ternyata kedua-duanya benar karena 0 lebih kecil daripada 2 dan 1 lebih besar atau sama dengan 0 itu benar, maka terjadi pergeseran data di mana data di indeks kedua itu berubah menjadi 2 dan data di indeks pertama itu bakal menjadi 0 karena 0 lebih kecil daripada 2 sehingga datanya sekarang 0,0,2. Lanjut ke sub iterasi berikutnya. Selama dua pernyataan ini tidak benar adanya, maka salah, maka data tetap. Dan iterasi keempat. I-nya sekarang berapa? I-nya sekarang adalah 3. Nah, kita lihat temnya berapa? Tem indeks 3 yaitu 5. Kita masuk ke sub iterasi 4.1. Kita lihat apakah pernyataan keduanya benar. Kalau ternyata keduanya tidak benar, maka tetap tidak ada terjadi pergeseran di antara data-data pembanding dengan yang akan dibanding, maka data akan tetap menjadi 0, 0, 2, dan 5. Nah, begitu juga iterasi yang kelima. I-nya sekarang berapa? I-nya sekarang menjadi 4. Karena I plus dan sekarang I-nya 4. 4 lebih besar daripada 0, benar. Maka data pada indeks ketiga, yaitu kita lihat tadi datanya berapa indeks ketiga, yaitu datanya 1. Nah, kita lihat pada sub iterasi 5.1. Maka kita lihat lagi apakah dua pernyataan ini benar adanya. Ternyata benar. Maka kalau benar, data akan bergeser. Yang tadinya 1 itu ada di indeks ke-4, sekarang bergeser ke indeks ke-3. Lalu kita lihat sub iterasi 5.2. Dan kita lihat apakah pernyataan kedua ini benar, dan ternyata benar. Kalau benar, maka data akan bergeser. Tadinya seharusnya data 1 berada pada indeks ke-3, sekarang bergeser data 1 berada pada indeks ke-2 karena kedua pernyataan itu adalah benar. Lalu sub iterasi 5.3 kita lihat ternyata pernyataan salah, maka tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran. Dan susunannya akan tetap 0, 1, 2, 5. Seperti yang saya blok biru. Dan kita sedikit kembali ke sub iterasi 5.3. Ternyata pernyataan ini salah, maka data akan tetap sama alias tidak ada terjadinya pergeseran. Di iterasi yang ke-6 kita lihat temnya adalah 0 karena pada indeks ke-5, di indeks ke-5 ada 0. Kita lihat 0 ternyata ada yang lebih kecil nih daripada nilai pembanding, maka terjadilah pengulangan seperti pada
jalan di atas. Logikanya akan berulang seperti pada di atas di sini. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja membuat iterasinya dengan membuat datanya satu persatu tanpa jalannya, karena jalannya bakalan sama dengan jalan yang di atas. Nah, kita lihat nih, tadi temnya sudah berubah ke 0 dan 0-nya pindah ke depan. Terus iterasi yang ke-7. Kita lihat temnya di sini adalah 2 pada indeks ke-6. Nah, 2 tadi apakah ada lebih kecil atau lebih besar? Ketika ada yang lebih kecil, maka akan bergeser. Begitu juga seterusnya sampai dengan iterasi yang ke-10. Di iterasi yang ke-8, kita lihat temnya di sini ada 5. Apakah ada yang lebih kecil daripada pembandingnya? Jika tidak ada, maka 5-nya akan tetap sama nilainya seperti itu. Di tem yang ke-9, di iterasi yang ke-9, temnya 5 lagi. Namun, kedua pernyataan di tem pasti akan salah dan data akan tetap jadi seperti itu. Di iterasi yang ke-10, ada tem yang mana temnya adalah 0 dan ternyata 0 adalah nilai yang lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya. Maka akan terjadi pergeseran data terkecil hingga terbesar. Dan kita lihat pada iterasi yang ke-11 yang mana bernilai salah, maka proses sorting secara ascending lewat insertion berakhir sampai dengan di sini saja. Dan maka outputnya adalah yang keluar pada program adalah seperti yang ada pada Notepad, yang mana datanya sudah terurut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu bagaimana dengan descending? Descending itu kebalikan daripada ascending. Kalau ascending tadi lebih kecil ke besar, dan di descending adalah besar ke kecil, kebalikan daripada ascending tersebut. Nah, ini kita coba secara descending ya. Kita masukkan datanya 2005105 sehingga tampil data secara descending, pengurutan secara descending. Kira-kira seperti inilah logikanya. Seperti inilah proses pengurutannya, sama saja proses pengurutannya, cuman yang membedakan adalah besar dan kecilnya. Data awal yaitu 200510 dan iterasi yang ada dari 1 sampai dengan 10 itu adalah jalannya, yang dimana prosesnya itu sama saja dengan ascending, namun yang membedakannya adalah yaitu tadi tanda besar dan kecilnya. Hasil daripada descending itu ada pada iterasi yang ke-10 dengan pengerjaan metode yang sama dengan ascending, namun bedanya pada program descending pada pengurutan descending diawali dari data yang terbesar sampai dengan data yang terkecil, kebalikan daripada ascending. Karena untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membuat iterasi-iterasinya, yaitu saya langsung membuat langkah-langkahnya secara descending agar menghemat waktu, dan pengurutan secara descending pun selesai. Dan berikut adalah penjabaran dan penjelasan program
insertion dari saya, Miftah Khairia dari MI2C. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.